Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita sama-sama masuk di dalam perenungan dengan firman Tuhan yang akan terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan yang begitu nyata limpah dalam hidup kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami menyadari semua terjadi karena anugerah Tuhan. Saat ini kembali kami membuka hati untuk bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami semua roh hikmat dan pewahyuan, agar kami betul-betul dapat memahami pesan-pesan firman Tuhan di dalam terang hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Berbicaralah dan berkati kami semua dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Maestro terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema atau topik yang saya berikan judul, yaitu pesan Natal. Maksud daripada perenungan ini agar kita betul-betul dapat kembali memperoleh inti daripada Natal itu sendiri. Ketika kita memahami kebenaran akan peristiwa Natal, maka kita juga dapat menerima pesan Natal yang memberkati kita semua. Kita akan berbicara mengenai Natal seputar peristiwa kelahiran daripada Yesus Sang Juru Selamat. Puji syukur pada Tuhan. Kita akan lihat pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria. Pesan yang disampaikan kepada Yusuf, dan pesan Tuhan disampaikan juga kepada para gembala. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, Yusuf, dan para gembala. Kita akan renungkan. Pesan-pesan ini akan membawa kita untuk memahami makna kelahiran daripada Yesus Kristus. Sebagai penutup, nanti kita juga akan merenungkan pesan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita membuka sebagai ayat pembuka di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-30 dan 31. Berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini pesan malaikat Tuhan kepada pribadi yang bernama Maria. Dengan pesan pembuka, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi dari pesan ini kita bisa memahami bahwa Maria pribadi yang beroleh kasih karunia dari Allah. Apa kasih karunia-Nya?
Dikatakan di dalam ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Inti daripada pesan itu yang menyatakan ada kasih karunia Allah bagi Maria, yaitu Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sudah ditentukan jenis kelaminnya bakal laki-laki, dan lebih dari itu namai dia, bayi laki-laki itu namai dia Yesus. 3 inti pesan ini. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan laki-laki, dan namai dia Yesus. Ketika Maria mendapat pesan ini, logika kemanusiawian Maria itu bertanya di dalam ayat yang ke-34, Lukas 1:34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini logika manusiawi, logika yang sangat wajar. Orang hamil, seorang wanita hamil mengandung kalau sudah bersuami. Kalau belum bersuami, mengandung itu adalah satu hal yang sangat tidak mungkin. Satu hal yang kalau mungkin mengandung tanpa punya suami yang sah, itu peristiwa yang sangat memalukan. Maka sebab itu secara tulus ikhlas Maria pun bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan itu memberikan jawaban, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, inilah pesan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel kepada seorang perawan yang bernama Maria. Maria perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki manapun. Maka sebab itu dia bertanya, bagaimana mungkin aku bisa mengandung, melahirkan, dan memberi nama bayi itu Yesus. Tetapi itulah kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi yang dianugerahkan kepada seorang perawan Maria. Roh Kudus akan turun atasmu. Puji syukur pada Tuhan. Di sini kita bisa menangkap benih ilahi yang memberikan pertumbuhan yang membuat Maria itu bisa hamil, bisa mengandung. Itu bukan sperma seorang pria, tetapi benih ilahi, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa Maria itu nanti kelak melahirkan seorang anak laki namanya Yesus. Memang Yesus dilahirkan dari seorang wanita, tetapi peran Roh Kudus ini sangat penting dan ditekankan di dalam pesan daripada malaikat ini. Puji syukur pada Tuhan. Pertama, kita pahami, Maria mengandung bukan karena sperma seorang pria, tetapi karena benih ilahi, benih Roh Kudus. Nah, kita juga akan melihat pesan malaikat kepada Yusuf yang terambil di dalam Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini Yusuf, tunangannya. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria sudah hamil, sudah mengandung, Yusuf pribadi yang tulus ikhlas, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum.
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf pribadi yang tulus ikhlas, dan dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Kenapa? Ini juga logika Yusuf. Wah, kalau Maria sudah hamil, sedangkan kita belum pernah bersetubuh, berarti ada pria lain yang sudah membuat Maria hamil. Ada pria lain yang sesungguhnya secara diam-diam sudah menjadi suami daripada Maria. Dari sebab itu respon daripada Yusuf, dia tulus ikhlas, dia legowo, dia berbesar hati, aku mau memutuskan tunanganku. Tetapi ketika Yusuf berpikir demikian, dikatakan di dalam ayat yang ke-20, Matius 1:20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini konfirmasi daripada malaikat kepada Yusuf. Jadi tuntunan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting dan jelas ini, Tuhan berpesan melalui malaikatnya kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Maria ketika menerima pesan daripada malaikat, dia tidak bisa menjelaskan kepada Yusuf tentang kehamilannya. Karena itu hal yang sangat tidak mungkin. Dan pasti Yusuf pun tidak akan percaya. Karena tidak mungkin seorang masih gadis bisa hamil. Inilah kasih karunia Allah yang sangat besar yang diterima oleh Maria. Tetapi Allah melalui pesan malaikat Tuhan kembali mengingatkan kepada Yusuf bahwa kandungan yang ada di dalam Maria itu dari Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi jelas, pihak Yusuf pun memahami, menangkap pesan itu. Di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat itu juga mengkonfirmasi pesan kepada Yusuf. Anak itu akan lahir laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Namai dia Yesus. Sama. Pesan malaikat kepada Maria, pesan malaikat kepada Yusuf. Anak itu lahir laki-laki, namakan dia Yesus. Jangan nama yang lain. Itu nama Yesus jadi betul-betul nama yang Allah tetapkan, Allah anugerahkan. Namanya siapa? Yesus. Bukan nama yang lain. Puji syukur pada Tuhan. Jadi ketika Allah menginkarnasi dirinya, berinkarnasi dirinya melalui satu pribadi yang lahir dari seorang perawan wanita, namanya Yesus. Dan diterangkan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pesan malaikat kepada Yusuf demikian jelas. Nah, ketika Maria melahirkan Yesus, ketika Yesus lahir, pesan malaikat kepada para gembala. Kita akan lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pesan Tuhan melalui malaikat kepada para gembala tentang kelahiran
Yesus, bayi laki-laki yang bernama Yesus. Tetapi pesan ini ditujukan kepada para gembala. Dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar bagi seluruh bangsa. Jadi Natal itu harus memberikan dampak sukacita besar. Bagi siapa? Bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh umat manusia di belahan bumi manapun. Karena apa? Lahir juru selamat, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji syukur pada Tuhan. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih, peristiwa seputar kelahiran Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus mulai di dalam kandungan, itu sudah ada pesan-pesan yang begitu disampaikan oleh malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan, ini merupakan pesan yang sangat akurat dan memang terbukti. Ya, kalau para gembala itu mendapat pesan seperti itu, ya, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, memang sebelum Yesus lahir, Yusuf sudah diberi pesan oleh malaikat. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Juru selamat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena dosa adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia siapapun kecuali melalui penebusan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia, yang menyelamatkan mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, nah inilah pesan-pesan seputar kelahiran Natal. Kembali kita akan melihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-22. Pesan malaikat kepada Maria, kepada Yusuf dan kepada para gembala, itu semuanya untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji syukur pada Tuhan. Jadi pesan malaikat itu saling berkaitan dan ternyata untuk menggenapi seluruh pesan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka, Maria dan Yusuf, menamakan dia Immanuel. Menamakan dia Yesus Immanuel, Sang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kelahiran Yesus itu adalah bukti kasih Allah yang besar, karena Allah pencipta segala sesuatu itu berinkarnasi menjadi pribadi Yesus yang ingin menyatakan kasihnya, yang ingin menyatakan kesediaannya, penyertaannya bagi umat manusia. Penebusan bagi umat manusia. Allah beserta kita. Menjadi perenungan kita, sudahkah kita mengalami penyertaan Allah? Sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mengalami penyertaan Allah? Bersukacita karena adanya penyertaan Allah. Ini menjadi perenungan Natal. Lalu kita akan melihat pesan bayi Yesus itu setelah dia bertumbuh menjadi dewasa. Apa pesan Yesus bagi kita semua? Nah, ini yang terpenting.
Apa pesan Yesus bagi kita semua? Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini maksudnya yaitu Allah beserta kita. Penyertaannya nggak sebentar-sebentar, sesaat demi sesaat, tetapi selama-lamanya Allah mau beserta dengan kita. Ini pesan yang disampaikan oleh Yesus yang lahir sebagai juru selamat. Aku akan meminta kepada Bapa, karena bayi itu akan disebut anak Allah kudus, anak Allah yang maha kudus. Jadi dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain, selain aku, selain pribadiku yang engkau lihat ini. Sebagai gurumu kepada orang-orang percaya Tuhan Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa, supaya Ia mengirimkan penolong yang lain, yang menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Jadi penyertaan Allah itu dijanjikan agar diam di dalam kita, tinggal bersama di dalam kita. Sebagai orang-orang percaya. Siapa itu? Roh kebenaran, Roh Kudus. Itu pun sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah mencurahkan rohnya pada hari Pentakosta. Itu semua sudah dibuktikan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita hidup di tahun 2022. Kita hidup di dalam zaman anugerah. Biarlah pesan Natal ini betul-betul mendatangkan sukacita bagi kita, mendatangkan kegirangan bagi kita, sebab kita memahami dan menyadari memang betul Allah itu menyertai kita. Jadi Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya slogan bagi orang-orang percaya, tetapi betul-betul nyata kita dapat alami. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Kita lanjut di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah berpesan sedemikian jelas kepada para murid, kepada orang percaya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dicurahkan apa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus itu. Di dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur itu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, itu semua sudah digenapi. Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia akan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Dia akan memberikan kita hikmat bagaimana kita menghadapi masa-masa sukar ini. Dan dia akan mengingatkan semua perkataan Yesus yang merupakan janji-janji yang perlu kita terima dengan iman. Dan berkat Natal, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Biarlah berkat Natal ini memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Sebab kita betul-betul memahami Yesus yang lahir di hari Natal adalah betul-betul juru selamat yang setia menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk berkat pesan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.